Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.14 pada halaman 212 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.14 ini, yang mana kita diminta untuk mengamati bagian proses teknologi transfer inti pada domba doli yang ada ini untuk nanti dijadikan rujukan dalam menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada poin kedua ini Gen. Jadi kita akan bahas satu persatu, kita mulai terlebih dahulu pada soal poin A berikut ini. Apakah kalian menemukan bahwa domba donor dan resipien berjenis kelamin sama? Jika iya, mengapa? Bagian domba donor dan resipien biasanya berjenis kelamin sama karena beberapa alasan. Pertama, inti diploid tidak bergantung pada jenis kelamin. Jadi dalam cloning, yang didonorkan adalah inti sel somatik diploid yang membawa semua informasi genetik individu donor. Jadi di inti ini sudah memiliki kromosom seks, sehingga individu hasil cloning akan memiliki jenis kelamin yang sama dengan domba donornya. Nah, kemudian terkait kesesuaian lingkungan rahim. Jadi domba resipien umumnya dipilih betina, ya karena memiliki rahim untuk mendukung perkembangan embrio hasil cloning. Ketiga, untuk pengaruh hormonal. Jadi domba resipien harus memiliki hormon yang sesuai untuk memastikan keberhasilan kehamilan dan kelahiran. Jadi jenis kelamin domba donor dan resipien sama karena inti diploid yang didonorkan sudah menentukan jenis kelamin hasil cloning, serta karena faktor kesesuaian rahim dan hormonal pada domba resipien. Again, kita masuk ke soal poin B. Apa yang dilakukan pada sel kelenjar susu domba donor dan pada sel telur domba resipien? Again, pada proses cloning domba doli, berikut yang dilakukan terhadap sel kelenjar susu domba donor dan sel telur domba resipien. Jadi pada sel kelenjar susu domba donor, sel kelenjar susu diisolasi dari domba donor, artinya diambil ya. Nah, inti selnya yang mengandung materi genetik diploid diambil untuk digunakan dalam proses transfer inti. Nah, adapun untuk sel telur domba resipien, sel telur diambil dari domba betina lain yang bertindak sebagai resipien, di mana inti sel telur yang mengandung materi genetik ini haploid karena sel telurnya yang diambil ya, bukan dari sel somatiknya. Nah, sehingga inti sel telur yang mengandung materi genetik haploid dihilangkan, maka hanya tersisa sitoplasmanya saja. Nah, inti dari sel kelenjar susu tadi yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dikosongkan atau yang sisa sitoplasma saja. Nah, sel telur dengan inti baru ini kemudian distimulasi dengan sengatan listrik agar dapat membelah dan berkembang menjadi embrio. Jadi proses ini memungkinkan embrio berkembang dengan materi genetik yang sepenuhnya berasal dari domba donor, sehingga individu yang dihasilkan merupakan cloning identik dari domba donor. Kemudian kita masuk ke soal poin C berikut. Energi apakah yang digunakan untuk menyatukan nukleus dari sel donor dengan sel telur resipien yang sudah dihilangkan intinya? Bagian energi yang digunakan untuk menyatukan nukleus dari sel donor dengan sel telur resipien yang sudah dihilangkan intinya adalah energi listrik. Proses ini disebut fusi sel yang dilakukan dengan memberikan sengatan listrik pada sel telur resipien dan inti sel donor. Jadi sengatan listrik ini menyebabkan membran sel telur dan inti sel donor menyatu, sehingga dari sel donor dapat berfungsi seperti inti alami sel telur. Jadi selain itu, sengatan listrik ini juga menstimulasi pembelahan sel, sehingga sel mulai berkembang menjadi embrio yang siap ditanam ke dalam rahim domba betina. Again, kita lanjut untuk soal poin D berikut. Mengapa sel yang sudah disatukan mampu membelah dan membentuk embrio? Again,
Sel yang telah disatukan dapat membelah dan membentuk embrio karena setelah diberikan sengatan listrik, inti sel donor berperan seperti inti zigot. Nah, sengatan listrik ini memicu proses biologis yang menstimulasi sel untuk mulai membelah. Nah, inti sel yang bersifat diploid ini mulai mengendalikan aktivitas sel layaknya sel zigot normal, sehingga sel mengalami pembelahan dan diferensiasi. Setelah embrio mencapai tahap tertentu, ia dapat ditanamkan ke dalam rahim domba resipen untuk kemudian berkembang lebih lanjut hingga lahir sebagai individu baru. Kita masuk pada soal poin E berikut sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Mengapa domba hasil cloning yang tumbuh dalam rahim domba resipen sifatnya sama dengan domba donor? Again, domba hasil cloning memiliki sifat yang sama dengan domba donor karena inti sel yang digunakan berasal dari domba donor. Inti sel ini mengandung seluruh informasi genetik yang menentukan sifat individu. Nah, saat inti sel donor dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya, sel tersebut hanya memiliki materi genetik dari donor, bukan dari domba resipen. Oleh karena itulah, domba yang dihasilkan tentu akan memiliki sifat yang identik dengan domba donor, bukan dengan domba resipennya, karena tadi intinya sudah dihilangkan. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.14 pada halaman 212 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.